informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat religi dimanapun Anda berada, kembali bersama kami yang insya Allah nanti kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang istimewa, narasumber yang istimewa. Tapi sebelumnya kita berpantun terlebih dahulu. Nah, ini ada Pulau Bali, Pulau Dewata. Cakep. Ya, kembali bersama saya yang cantik jelita. Wow, ini memuji diri sendiri ya. Tapi ya, masya Allah, pada pagi hari ini kita akan berjumpa dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Bantul, dan juga selaku dosen atau pendidik, kemudian juga mengelola TK, kemudian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan tetap juga di rumahnya menjadi ibu rumah tangga juga. Masya Allah ya, Ibu Hajah Eni Kartikasari MSc. Tapi sebelumnya kita juga ada pantun untuk Bu Eni ya. Terima kasih Mbak Wahyu. Toko Penny menjual barang antik. Cakep. Ya, selamat datang Bu Eni yang cantik. Amin, semoga betul-betul cantik Mbak Wahyu. Amin ya. Tapi sebelumnya sahabat religi kita sapa dulu ya Ibu Eni. Assalamualaikum Bu Hajah Eni. Waalaikumsalam Mbak Wahyu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kesehatannya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Mbak Wahyu gimana, sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Ya, kesibukannya ini seperti apa Bu Haja ini selama habis Ramadan? Tentunya mungkin kalau Ibu tentunya banyak sekali ya. Seperti apa Ibu? Ya Mbak Wahyu, jadi karena ini masih Syawal ya. Iya betul. Masih Syawal, jadi tentunya kesibukan saya masih banyak menerima tamu seperti itu, kemudian masih ada agenda syawalan Mbak Wahyu. Iya, masya Allah. Kemudian juga sudah aktif ini perkuliahan di kampus, kemudian anak juga sudah sekolah, jadinya masya memang Allah. harus bagi waktu, bagi waktu antara di rumah dan juga di kampus serta di masyarakat seperti itu. Iya, terima kasih. Nah, sahabat religi, karena ini tentunya di bulan April, maka perbincangan pada pagi hari ini tentunya seputar Kartini ya, Kartini di era modern seperti itu ya sahabat religi. Tapi sepertinya kita kalau tidak pengen tahu mengapa sih istilahnya setiap bulan April kita harus memperingati Hari Kartini, itu seperti apa kalau menurut pandangan dari Ibu Eni, seperti apa? Iya, baik Mbak Wahyu. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sih setiap April kita harus memperingati Hari Kartini, betul. Seperti itu ya. Jadi sahabat religi, jadi jangan kita melupakan bagaimana jasa yang luar biasa dari Ibu kita Kartini. Beliau telah berjuang dari yang dulunya wanita itu tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan tinggi, tidak diperbolehkan untuk sejajar dengan pria atau laki-laki di dunia politik maupun di masyarakat seperti itu. Tapi berkat jasa beliau yang luar biasa, perjuangan beliau yang luar biasa itu, alhamdulillah hari ini kita telah merasakan betul-betul ya Mbak Wahyu ya, bagaimana perjuangan Ibu kita Kartini. Jadi sudah selayaknya memang apabila setiap tahun kita memperingati kelahiran beliau Ibu kita Kartini seperti itu. Jadi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan perjuangan beliau yang luar biasa yang telah membuat wanita itu sejajar atau equal dengan laki-laki dalam politik, dalam pendidikan, seperti itu yang utama sekali, karena pendidikan itu kan memang penting, aspek yang sangat penting di dalam kehidupan ini gitu. Ya, terima kasih. Itu tadi tentang urgen ya, atau pentingnya kita memperingati Hari Kartini. Jadi sahabat religi, jadi jangan ngemingke ya kalau bahasa saya. Jadi karena memang perjuangan Ibu Kartini itu sangat luar biasa. Tapi tentunya sekarang mungkin berbeda dengan dulu ya. Betul. Maka seperti apa mungkin peran wanita-wanita zaman sekarang, atau kalau sekarang tuh masanya disebut era modern atau era digitalisasi. Jadi perannya seperti apa itu Bu Eni? Iya, baik Mbak Wahyu. Kalau bicara peran, tentunya pertama yang harus kita lakukan itu bersyukur. Kita ada di era saat ini di mana Ibu kita Kartini sudah mendobrak istilahnya paradigma masyarakat yang waktu itu tidak memperbolehkan wanita untuk
mengenyam pendidikan tinggi. Sekarang alhamdulillah kita sudah diperbolehkan mengenyam pendidikan tinggi, kemudian juga di masyarakat itu sudah tidak membedakan antara pria ataupun wanita yang menduduki jajaran di pemerintahan juga maupun di politik seperti itu. Itu yang pertama kita harus syukuri. Nah, sehingga kalau kita bicara peran itu kita di era sekarang ini memang harus mengisi peran-peran tersebut itu dengan hal-hal yang positif supaya yang diharapkan oleh Ibu Kartini itu bisa terwujud. Betul. Misal kita di di keluarga. Betul. Kita adalah tentunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tentunya kita saat ini tidak sama dengan zaman dahulu Mbak Wahyu, di mana anak-anak itu kita edukasi hanya dengan perintah misalkan itu kemudian is okay atau kemudian langsung jalan. Itu tidak seperti itu. Tantangan kita adalah generasi Z, di mana anak-anak itu memang selalu bertanya ketika melakukan hal-hal yang kita arahkan, yang kita edukasikan, itu mereka selalu bertanya kenapa kita harus melakukan itu gitu ya. Tentunya kita harus ada penjelasan memberikan penjelasan yang realistis dan juga logis yang bisa mereka terima. Nah, dari situ berarti seorang ibu harus smart, harus punya pengetahuan yang luas. Bagaimana kita punya pengetahuan yang luas? Tentunya pendidikannya. Betul, harus pendidikan itu juga penting. Kita terus belajar walaupun kita mungkin ya sudah seusia segini Mbak Wahyu, tapi tetap harus semangat belajar. Misalkan belajar itu bisa dari internet, bisa dari buku dan sebagainya, karena sekarang kan era digitalisasi, era IT itu sudah sangat-sangat ini ya cepat sekali masif gitu ya. Nah, itu manfaatkanlah itu gitu. Nah, itu untuk parenting gitu ya. Nah, kemudian artinya dalam keluarga kita harus juga tidak kemudian kita menutup diri kita dengan informasi-informasi. Kita harus terus upgrade informasi kita, harus update dan upgrade gitu ya. Tidak hanya update tidak hanya update status saja, tapi benar-benar harus upgrade diri kita, ilmu kita gitu ya. Untuk mendidik anak-anak kita itu di keluarga. Kemudian kita di masyarakat tentunya kita juga perlu untuk berperan aktif. Seumpama kita tidak bisa selalu aktif di masyarakat, kita berikanlah waktu. Misalkan 1 bulan itu ada beberapa agenda, ikutlah salah satu agenda. Kalau saya seperti itu Mbak Wahyu, supaya apa? Supaya kontribusi kita di masyarakat itu dirasakan gitu nyata, betul. Apapun yang kita bisa. Kalau kita bisa ngisi kegiatan atau acara, isilah gitu ya. Kalau kita misalkan kontribusinya di dana, ya kita turut sertalah seperti itu. Apapun sedikit yang kita bisa kita kontribusikan di masyarakat. Kemudian di pekerjaan umpamanya Mbak Wahyu, peran kita bagaimana? Ya tentunya sekarang kan banyak sekali Mbak Wahyu muncul tokoh-tokoh wanita yang inspiratif, itu banyak sekali. Pengusaha wanita itu juga banyak ya Mbak Wahyu. Jadi kita sebisa mungkin ya betul. Itu kita berinovasi terhadap karya-karya kita di pekerjaan kita gitu ya. Kalau saya memang selalu punya prinsip lakukan yang terbaik dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Itu insya Allah dengan begitu itu kita telah berkontribusi nyata bagi keluarga, masyarakat maupun di lingkungan kerja kita gitu ya. Kita nggak dari hal-hal yang kecil Mbak Wahyu. Iya betul. Karena dari keluargalah itu akan lahir generasi-generasi tentunya emas yang diharapkan nantinya katanya 2045 itu nanti Indonesia emas gitu ya, menuju ke sana. Tentunya lahir dari mana? Dari keluarga Mbak Wahyu. Bila kita bisa mendidik anak kita gitu ya, akhlak baik, akhlakul karimah gitu ya, kemudian dengan pendidikan yang baik, kemudian dengan direngkuh dengan kasih sayang, itu insya Allah nanti bisa balance antara agamanya, kemudian antara umumnya, kemudian antara sosialnya, itu seperti itu. Ya terima kasih ya Bu Hajani. Tapi sahabat religi, tentunya kita masih ingin menggali lagi, tapi jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Silakan.
sahabat religi, kembali bersama kami tentunya, Masya Allah ini ya, dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Hajah Eni Kartikasari MSc, yang sungguh kesibukannya itu luar biasa, apalagi juga tinggalnya di pondok ya, tentunya Masya Allah kesibukannya bertambah-tambah ya. Tadi sudah disampaikan ya tentang pentingnya kita memperingati Hari Kartini, termasuk peran-peran seperti apa. Nah, yang terjadi seperti ini, Nyun Sewu nggih Bu Eni, itu kadang-kadang kan di masyarakat ada yang kemudian itu karena karier ya, kemudian itu hingga bisa melupakan tugasnya ketika dia menjadi seorang ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebetulnya kiat-kiat agar ketika menjadi perannya baik itu di masyarakat maupun di dalam keluarga, seperti apa Ibu kiat-kiatnya? Iya, baik Mbak Wahyu, ini memang betul-betul terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Jadi banyak yang melupakan kodratnya sebagai seorang ibu karena karirnya gitu ya. Tapi Insya Allah kita nggak seperti itu ya Mbak Wahyu ya. Insya Allah kita nggak seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ditanya kiat-kiatnya gitu ya, kita memang perlu untuk menggali lebih dalam lagi, bertanya kepada diri kita sendiri. Kita kan pasti sering merenung ya Mbak Wahyu ya. Sebetulnya apa sih tujuan hidup kita gitu ya. Nah dari situ apabila kita sudah menggali kesadaran kita bahwa tugas utama kita adalah sebagai seorang ibu. Betul. Ya, tugas kita utama itu insya Allah apabila kita semua sadar itu nanti akan dengan sendirinya mengalir, bahwa yang pertama akan kita prioritaskan itu adalah keluarga. Jadi skala prioritas itu penting sekali Mbak Wahyu. Selain daripada kesadaran kita, jadi kesadaran dari kita yang timbul tentunya kesadaran dengan keikhlasan ya, disertai keikhlasan, yaitu insya Allah kita ketika melakukan segala sesuatu itu akan rasanya ringan. Jadi prioritas kita adalah keluarga, maka skala prioritas kita selalu kita utamakan itu keluarga. Kemudian selanjutnya tentunya kita tidak melupakan tanggung jawab kita ketika kita berkarir, itu adalah tugas kita juga sebagai tugas pokok sebagai misalkan ASN Mbak Wahyu ini, seumpamanya di kantor punya tugas standarnya misalkan sekian, ya minimal kita selesaikan standar kita, kemudian kita tentunya tadi laksanakan skala prioritas itu tadi, kemudian lakukan tugas kita sebagai ASN misalkan ya, sebagai ASN, kemudian nanti selebihnya itu nanti sebagai bonus kinerja kita, seumpamanya kita melakukan lebih daripada target yang diharapkan seperti itu. Jadi pertama tentunya keluarga, kemudian kedua pekerjaan kita itu tadi, kemudian jangan lupa masyarakat, karena kita juga merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan gitu ya. Kita makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jadi kita tidak bisa melupakan itu. Ada Mbak Wahyu juga kadang-kadang yang bertanya sama saya, bagaimana ya Bu kalau umpamanya kita mau bagi waktu antara kita di keluarga, kemudian di pekerjaan dan di masyarakat. Ya kalau kita kadang-kadang tuh gini Mbak Wahyu, masalahnya di diri kita itu sebelum kita melaksanakan sudah terbebani dengan merasa gimana aduh gitu ya, sudah merasa aduh kayaknya berat banget nih. Kalau bagi saya itu gini, tidak ada pekerjaan yang tidak ada tips menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaan itu akan selesai ya dengan dikerjakan gitu. Tidak diangan-angankan gitu ya. Ya kadang-kadang nggak selesai. Kadang-kadang kan hanya kita ini rasanya berat gitu. Rasanya kok nggak bisa nih kita itu aktif di masyarakat. Padahal bisa loh sebetulnya. Tiba-tiba kita nggak harus kemudian itu menjadi beban kita. Aduh nanti aku gimana nanti. Jangan, tapi dilakukan gitu ya. Segala sesuatu itu akan selesai dengan dilakukan sedikit-sedikit, kemudian nanti diselesaikan, pas akan selesai gitu ya. Itu seperti itu. Jadi skala prioritas, kemudian lakukan dengan ikhlas, kemudian nanti insya Allah itu semua akan selesai, dan insya Allah semua juga kita akan aktif tadi itu. Baik di keluarga akan selesai pekerjaan kita, kemudian di kerjaan kita di kantor juga akan selesai, dan di masyarakat insya Allah kita juga bisa aktif gitu. Ya, terima kasih ya. Sahabat religi, tentunya pengennya masih banyak ya kita mau ngobrol tentang Kartini masa depan, dan tentunya sahabat religi dimanapun Anda berada, tentunya bagi yang perempuan-perempuan yang semua pasti hebat ya, pasti hebat dan pasti punya kelebihan sendiri masing-masing ya. Betul. Artinya kesimpulannya yang
tadi kita sudah bincang-bincang ya sahabat religi. Jadi kita memang harus bisa yang pertama tadi skala prioritas. Betul, ya Bu ya. Skala prioritas. Kemudian berikutnya juga dengan melakukannya itu dengan penuh keikhlasan. Betul. Karena kalau tidak dengan keikhlasan, mohon maaf nanti malah rasanya capek berat sendiri. sekali ya. Capek sendiri. Mau mulai saja rasanya berat Mbak Wahyu. Iya. Dan yang ketiga adalah dengan kesadaran. Betul. Ya, kesadaran bagaimana diri kita menjadi fungsi kita di dalam keluarga, kemudian dalam pekerjaan maupun di dalam masyarakat. Dan tentunya ini semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun berada. Dan untuk kita tutup dengan sebuah pantun buat sahabat religi ya. Bunga selasih mewangi bunga melati. Cakep. Ya. Terima kasih untuk Bu Eni yang baik hati dan untuk Sama-sama, semua Mbak Wahyu. sama-sama ya. Untuk semuanya juga tim kreatif dan semua sahabat religi dimanapun Anda berada. Bunga selasih bunga kenanga. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mbak Wahyu terima kasih. Sama-sama Anji. Informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi.